Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Sazra. Ini 2 kali tag ya. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya bersekolah di sekolah yang istilahnya yang berbasis alam dan juga yang formal ya. Jelas ada perbedaannya, tapi kalau mau tahu perbedaannya apa, yuk ikuti video berikut ini. Oke, sekolah yang dulu itu dengan sekolah yang sekarang itu beda jauh banget. Kenapa saya bilang beda jauh banget? Karena sekolah yang dulu itu kita masih bisa bisa menyatu dengan alam, masih bisa menikmati keindahan alam, bahkan biota laut alam, dan juga kita masih diajarkan untuk betapa pentingnya untuk mencintai lingkungan ya. Ya lewat PBL ataupun lewat apapun. Mungkin saya sudah pernah cerita, dan cerita itu mungkin teman-teman belum pernah dengar. Boleh nanti teman-teman boleh klik link yang ada tombol i-nya itu, teman-teman tekan aja, nanti akan keluar. Dan juga apa sih tantangan terbesar saya ya selama di sekolah yang alam atau yang berbasis alam dengan sekolah yang saya sekarang? Jelas masing-masing sekolah itu pasti banyak banget tantangannya dan banyak banget rintangannya. Yang pertama, kalau yang sekolah saya yang sekarang untuk SMA ini adalah ketika kita tidak mencapai poin ataupun tidak memenuhi syarat untuk persenan, itu kita nggak dapat ijazah, teman-teman. Nggak dapat ijazah dan nggak dapat sertifikat. Jadi sekolah itu ada 2 ya, istilahnya kalau di sini, kalau di sekolah alam ya itu dapat porto sama dapat Diknas. Nah mungkin yang Diknasnya ini nggak dapat, mungkin gitu ya. Nah, bagaimana itu tantangan saya terbesar, bagaimana saya bisa mengejar semua persenannya. Ya, semua persenannya. Sedangkan yang saya pelajari di SMP dengan yang di SMA itu berbeda banget. Saya by the way, saya mengambil di sini adalah mata pelajaran ataupun mata kuliah, mata SMA adalah saya ngambil IPS. Ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi saya tetap di ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu tetap belajar matematika, tapi saya kenapa nggak ngambil ilmu pengetahuan alam? Saya nggak kuat untuk di kimia, nggak kuat untuk di pelajaran yang ada kimia dan bahkan fisika itu saya nggak kuat, teman-teman. Itu jujur saja saya katakan di sini, saya tidak kuat dengan yang namanya fisika. Tapi jika saya memenuhi ataupun jika saya memiliki atau memilih mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, saya masih bisa mendapatkan, ya jelas masih bisa mendapatkan ilmu sosiologi, ilmu geografi, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Dan bahkan gurunya juga berbeda-beda. Jadi guru misalkan apa nih pelajaran bahasa Indonesia, beda gurunya. Bahkan ya bisa dikatakan kalau kata orang tua saya sih, sekolah saya itu udah kayak kuliah aja gitu loh. Jadi kalau offline tinggal datang gitu loh. Jadi kalau nggak offline ya penuhin dulu deh. Dan juga jika kita tidak mengejarkan per mata pelajaran itu, kita nggak dapat checklist hijau, atau bisa dibilang tugas itu belum 100% diselesaikan. Dan bahkan di sekolah saya juga ada yang namanya tugas wajib, dan itu wajib dikerjakan, bukan sunnah, bukan pengecualian, itu wajib dikerjakan. Nah, kadang di situ yang menjadi tantangan saya untuk mengerjakan kerjaan, ya. Apalagi di masa libur kemarin, saya dicampur sama kemarin itu aku ada PKL, ya, ada PKL, otomatis semuanya harus dikejar dong. Nah, ini yang akan membuat saya puyeng kalau misalkan saya nggak bisa ngaturnya. Makanya kalau di sekolah ini kita diajarkan betul-betul untuk pintar-pintar buat ngaturnya. Kalau enggak, udah kita tewas gitu loh. Apakah sekolah itu sesuai dengan ekspektasi saya? Sebetulnya tidak, teman-teman. Sebetulnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kalaupun saya juga memilih sekolah saya favoritkan, itu juga jauh, teman-teman. Dan bahkan ya saya juga harus istilahnya saya juga harus keluar dari zona nyaman saya. Yang biasa saya belajar alam, saya juga harus keluar dari zona nyaman saya. Mungkin merasa berbeda tapi harus dijalankan gitu loh.
Ya di situ saya harus beradaptasi. Saya harus beradaptasi sampai dengan sekarang. Ya, saya tahu, saya paham bahwa semua guru itu gak bisa disamaratakan levelnya. Ya, gak bisa disamaratakan karena setiap guru, setiap pengajar itu berbeda cara ngajarnya. Dan bahkan kita nggak bisa disamaratakan dengan guru yang sama. Bahkan berbeda-beda guru itu juga berbeda-beda juga penilaiannya. Gak sama kayak sekolah saya yang berbasis alam. Yang misalkan begini. Kalau di sekolah saya yang sekarang gak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa nganggap santai seperti itu. Makanya saya agak-agak takut dan agak deg-degan nih. Gitu loh, teman-teman. Jadi ya kesimpulannya adalah teman-teman harus berani untuk untuk beradaptasi lah minimal. Untuk beradaptasi, untuk mengenal lingkungan sekitar gitu loh. Karena Jasmine kita nggak bisa menyamaratakan guru A ataupun guru mata pelajaran lain itu sama dengan guru yang sekarang kita atau yang dulu kita sekolah gitu, pasti beda gitu teman-teman. Apa sih kesenangan saya gitu ya? Kalau teman-teman nanya apa sih kesenangan saya ketika sekolah di rumah aja, itu apa sih kesenangan saya? Saya senang lebih cenderung dekat kepada keluarga, dekat kepada agama. Ya meskipun di sekolah juga diajarkan pelajaran agama, tapi juga saya tetap mengikuti komunitas ya. Ya mungkin saya pernah pernah sebut atau pernah ngetek yang namanya Pecimas ya. Nah, saya juga ikut di situ. Saya juga tergabung di dalam komunitas Pecimas tersebut itu. Dan yang terakhir yang pengen Rafael sampaikan adalah buat teman-teman yang dulu kebiasaan ya sekolah yang biasanya santai, tiba-tiba dikasih yang serius, adalah intinya jangan kaget karena ya saya menganggap sekolah ini adalah sekolah masa depan saya. Ini yang dinamakan sekolah masa depan, yang namanya gurunya yaitu yang dari HP ataupun yang dari laptop ataupun yang dari desktop itu. Dan teman-teman semua juga harus menyadari itu semua. Bahkan bocorannya aja menurut penelitian, pandemi itu bisa diselesaikan dalam 10 tahun, teman-teman. Bisa selesai dalam 10 tahun. Covid ini bisa kelar dalam 10 tahun ke depan. Makanya kita harus siap-siap beradaptasi gitu, teman-teman. Makanya kita beradaptasi, kita pakai masker gitu loh. Ada sebabnya dan juga ada ada maksudnya dan ada tujuannya. Itu yang saya pengen sampaikan di podcast ini, yang sebetulnya ini lebih saya menjurus atau lebih saya tag kepada anak-anak muda gitu ya. Mungkin itu aja video dari saya. Sekali lagi saya tekankan di sini, gak usah takut, kalian jalani aja ya. Kalian juga harus beradaptasi juga, saya juga harus beradaptasi ya teman-teman. Saya nggak pernah sekolah di sekolah yang formal tapi instan gitu ya, nggak pernah. Pasti saya harus beradaptasi dulu. Nggak pernah saya kerja secara instan, buat konten juga instan, nggak pernah. Semua konten di sini saya konsepin, saya bikin skenario nya, saya ketik di laptop gitu ya. Gak cuma asal cuap-cuap, sama kayak sekolah. Sekolah juga ada konsepnya, membuat kita menjadi pintar, membuat kita menjadi cerdas, itu semua perlu konsep. Itu yang dinamakan konsep hidup, siklus hidup. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video atau di podcast hari ini. Intinya terus berjuang dan tetap beradaptasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Apabila teman-teman menyukai video ini, nyalakan tombol like kalau kalian dirasa menyukai video ini, dislike apabila kalian inginkan channel ini memiliki improvement ya. Walaupun saya udah punya thumbnail di dashboard, tapi itu nggak bisa jadi jaminan ya. Tapi intinya adalah kritikan dari kalian ya, yang tidak mengandung sara, yang tidak mengandung ujaran kebencian, itu yang saya mau ya, yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut. Apabila ada yang mengandung unsur tersebut, otomatis akun tersebut akan saya report gitu. Itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video minggu depan.
Saya Rafael Krisnazura mohon pamit. Jangan lupa follow Instagram saya di @rafaelkrisnazura_629. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you on the next video.